Seharusnya para pahlawan itu diseret ke pengadilan. Karena yang ngomong seperti itu bukan cuma satu orang Habib. Penentu hari proklamasi siapa? Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Bohong. Tanggal 14 Agustus 45 Jepang menyerah. Tanggal 15 berita itu sampai ke Indonesia. Wah, Jepang sudah kalah. Kelompok pemuda Sahrir mendesak kepada Bung Karno dan Bung Hatta segera membacakan proklamasi kemerdekaan lewat radio. Bung Karno tidak mau, Bung Hatta tidak mau. Makanya diculik dia ke Rengas Dengklok. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, maka dia dibawa ke Imam Bonjol nomor 1, rumah daripada perwakilan Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Nah, disitulah proklamasi itu dibuat. Yang menulis teks itu adalah Bung Karno, tapi kalimatnya itu adalah dari Bung Hatta. Saya pun ikut tertawa kalau melihat atau mendengar video yang ngomongnya seperti itu. Tetapi ya jangan cuma sekedar tertawa. Seharusnya dan semestinya Pak Alawi yang seperti ini diseret ke pengadilan. Kenapa? Ini kan sudah membuat berita yang nggak benar, berita hoak. Bahkan yang lebih parah ini kan boleh dikata itu telah membelokkan sejarah bangsa. Seharusnya aparat penegak hukum negara kita ini memproses orang-orang yang berbuat atau bertindak seperti itu. Tetapi kalau Simba amati ya ini sebenarnya video kan sudah lama, sudah mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Bahkan tidak cuma satu orang Habib yang ngomong seperti itu, ada Habib yang lain juga demikian. Setiap ceramahnya itu cerita begini begitu, kemerdekaan Indonesia atas restu seorang Habib, bendera merah putih usulan seorang Habib, para pahlawan bangsa itu diklaim dari golongan mereka para pahlawi atau para Habib. Itu sudah banyak video-video yang benar seperti itu. Coba kalian semua itu membuka YouTube, melihat videonya, banyak itu. Makanya menurut pendapat saya, pahlawi yang seperti ini, pahlawi itu seharusnya diseret ke pengadilan. Kenapa? Ya kalau masalah sejarah bangsa dibelokkan seperti ini kan rawan. Coba bayangkan kalau nanti sudah 50 tahun, 100 tahun, kalau hal ini dibiarkan, bisa saja regenerasi kita itu mempercayainya. Karena omongan-omongan mereka di setiap forum-forum, di setiap ceramah seperti itu, sedangkan dari aparat penegak hukum tidak ada tindakan, ya mereka ngoceh merajalela, lama-kelamaan dianggapnya benar-benar, sehingga regenerasi kita mempercayainya. Ini kan gawat. Coba Anda bayangkan dan pikirkan. Kalau menurut saya seperti itu, jangan dibiarkan omongan ceramah yang seperti itu. Bila perlu ya tadi, itu harus diseret ke pengadilan, diproses, supaya tidak ada lagi yang ngomong seperti itu. Karena para pahlawi atau para Habib yang begitu itu, yang ngomong seperti itu, tidak cuma satu orang, dua orang Habib, tapi ada beberapa yang ngomong seperti itu. Namun ya, saya cuma bisa sekedar prihatin. Kenapa prihatin? Karena sampai sekarang ini, karena video tersebut sudah lama, tidak ada tindakan dari aparat. Ya cuma bisa ngelus dodo prihatin. Kenapa kok pemerintah mendiamkan saja? Padahal ini jelas-jelas gawat untuk kelangsungan regenerasi bangsa kita. Nanti kalau dianggapnya benar, regenerasi kita mempercayainya, seolah-olah kemerdekaan bangsa dan para pahlawannya itu dari pahlawi, kan ini kan jelas-jelas mengkaburkan hal yang sebenarnya, merugikan bangsa kita. Makanya mudah-mudahan saja video saya ini juga menggugah pada semua pihak. Setidaknya ini masukan dari orang yang cukup memprihatinkan dengan hal tersebut ya.
semogalah para pahlawi itu yang demikian tadi bisa diproses secara hukum, diseret ke pengadilan. Dan jangan dibiarkan, tujuannya apa? Tidak semena-mena, tidak hanya sekedar berkoar kan begitu kan, kan semaunya. Bukan itu saja yang perlu kita waspadai, barangkali mereka punya visi dan misi. Coba kalau kita amati di sudut pulau atau kota di negeri kita ini sudah dikepung oleh Habib. Ada Habib di setiap kota itu. Meskipun yang takdim itu orang-orang NU gitu ya, organisasi keagamaan yang lain memang menganggapnya tentang Habib ini biasa-biasa saja. Contohnya Muhammadiyah gitu ya, di Muhammadiyah nggak ada Habib. Tetapi memang negara kita ini kan kebanyakan NU, sedangkan warga NU takdim para Habib kan begitu. Nah kalau omongan Habib ini yang sudah menyimpang dibiarkan, nanti regenerasi kita mempercayainya, kita akan rugi. Karena nanti kalau sudah 50 tahun, 100 tahun, kalau hal ini tidak dicegah, nanti akan ceritanya lain. Kenapa? Karena anak-anak cucu kita itu akan mempercayainya. Makanya mulai saat sekarang ini harus dicegah para pahlawi Habib yang ngomong seperti itu. Seenaknya aja itu kalau menurut saya, sekedar ngoceh kan gitu. Sedangkan waktu kita dijajah Belanda, jelas-jelas kok para Habib itu yang mendatangkan adalah kolonial Belanda. Bahkan nenek moyang mereka itu yang namanya Utsman bin Yahya itu memberi fatwa kalau melawan memberontak kepada kolonial Belanda, maksudnya bangsa kita yang memberontak ya, itu adalah haram. Itu fakta sejarah. Utsman bin Yahya, kakek moyang dari para pahlawi yang ada di negara ini, itu demikian memberikan fatwa kala itu. Dan saya tidak mengerti, apa mungkin saja mereka-mereka itu bertujuan melangsungkan feodalisme, melangsungkan kolonialisme, sehingga berusaha menghasut ya siapa tahu ini kan politik dari mereka. Sekali lagi menurut saya tidak bisa dibiarkan hal-hal yang seperti ini ya, karena hal ini sangat mengkhawatirkan untuk generasi yang akan datang. Kalau tidak dicegah, bisa saja anak cucu kita mempercayainya, dan bisa saja nanti para pahlawi ini bisa dengan berbagai cara, dengan mempolitisasi agama, kita semuanya turut, tunduk, patuh ya, menuruti apa yang mereka katakan, sehingga ya tadi kita akan menjadi bangsa yang kedua secara tidak langsung dijajah kembali oleh mereka. Sekali lagi saya sangat prihatin kenapa hal-hal yang seperti ini dibiarkan saja oleh aparat penegak hukum ya. Kenapa? Karena ini adalah penyimpangan yang tidak bisa ditoleransi. Kenapa? Karena akan merugikan bangsa kita, regenerasi kita. Saat sekarang ini belum, tapi kalau 50 tahun, 100 tahun lagi akan beda nanti ceritanya. Makanya mudah-mudahan saja ada tindakan dari aparat mencegah hal-hal yang seperti ini. Bila perlu, para pahlawi ini diseret ke pengadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.